Kalau kita melihat sesungguhnya Erlangga Hartarto itu awalnya adalah anak emasnya penguasa. Kita ingat pada pemerintahan Jokowi era pertama itu dia kemukakan tidak boleh ada menteri rangkap jabatan. Tapi kemudian ketika Golkar hanya mampu bertahan menjadi oposisi selama 2 tahun, lalu Erlangga ditawarkan menjadi menteri, itu tidak berlaku. Jadi konsistensi Jokowi itu hanya berlaku 2 tahun. Jadi Erlangga Hartarto menjabat menteri dan juga menjabat ketua umum Partai Golkar. Di sini sesungguhnya saya sudah melihat bahwa ini adalah jebakan Batman bagi Partai Golkar. Apa dampaknya? Dia tidak mampu secara maksimal mengurus dan melakukan konsolidasi Partai Golkar. Ini setelah sebelumnya kita tahu Golkar mengalami dualisme kepemimpinan. Konflik-konflik di dalam tubuh partai politik itu sesungguhnya ditentukan oleh dia akan berkoalisi dengan pemerintah atau dia memilih oposisi. Nah, bagi pemerintah, oposisi ini menjadi ancaman untuk menyelenggarakan pemerintahan yang stabil. Dia ingin kemudian ada kekuatan yang dominan. Kalau perlu hampir 90%. Dan ternyata memang dalam pemerintahan Jokowi ini, pada periode kedua, dia sudah menguasai 82%. Sehingga menyisakan 18%. Ini yang tidak memungkinkan posisi melawan pemerintah. Kita lihat upaya yang dilakukan pertama adalah ketika P3 itu dipecah. Dan ini sesungguhnya menakutkan bagi partai-partai politik lain. Ketika Surya Dharma Ali kemudian masuk di penjara, kemudian P3 pecah. Jadi saya melihat polanya pertama adalah dipecah dari dalam. Yang kedua melalui tangan luar. Tangan luar itu dilakukan oleh kepada partai berkaryanya Tommy Soeharto karena tidak mendukung Jokowi waktu itu dipecah. Kemudian sama P3 Surya Dharma Ali waktu itu juga tidak mendukung Jokowi. Nah, kemudian pola yang ketiga adalah melalui orang dalam dan orang luar, kombinasi itu, dan itu dilakukan terhadap Demokrat. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Golkar? Kita bisa lihat siapa tidak tahu tentang Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Bahlil, itu adalah operator politik Jokowi ketika isu 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan, isu kemudian pemilu ditunda, dan isu hanya di all president man, 2 pasang calon. 2 tokoh ini selalu ada di depan. Sehingga pernyataan Bahlil, pernyataan LBP yang kali ini terjadi, itu adalah dalam teori dramaturgi, itu sesungguhnya panggung depan. Panggung belakangnya tidak mungkin istana tidak tahu. Sama dengan kasus yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko sebagai kepala staf presiden. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu apa yang dilakukan. Setiap menteri pasti harus melaporkan apa yang dilakukannya. Jadi sama, apa yang dilakukan Menteri Bahlil, apa yang dilakukan Menteri LBP ini, dalam panggung belakang patut diduga ada yang bermain, ada istana. Memang Bahlil mengatakan tidak pernah bicara itu. Nah, kita tahu bahwa kemudian kekuasaan ini merasa terganggu dan itu dilakukan terus-menerus sampai kemarin misalnya upaya Demokrat dipecah, upaya kemudian Nasdem dipengaruhi. Ini menurut pengakuan Bang Surya Paloh sebagai ketua umum, dia tetap akan melawan. Maka kemudian bagaimana dengan Partai Golkar? Kita tahu PDIP terkenal dengan istilah partai wong cilik. Saya melihat Golkar ini adalah partai wong besar, partai wong gede. Jadi harus punya modal besar. Saya kira ini akan dilawan. Golkar akan melawan. Seperti tadi saya katakan, awalnya adalah Erlangga adalah anak manis. Tapi belakangan Bang Karni, ketika terbentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu, kelihatan sekali Erlangga tidak mau menyerahkan posisi capres itu buat Ganjar Pranowo. Padahal ini adalah koalisi yang diciptakan untuk
Ganjar Pranowo apabila tidak dipinang oleh PDIP. Dan ternyata kemudian keras betul pernyataan-pernyataan Erlangga, tidak bisa. Ini untuk Golkar, ini untuk PAN, ini untuk P3. Karena kami partai dengan suara terbesar, maka kami layak menjadi calon presiden dari KIB. Ini artinya sudah mulai melawan Erlangga. Nah, perlawanan Erlangga ini tentu dibaca bahwa akan ada perlawanan-perlawanan lain. Maka ketika Bang Karni tanya bagaimana dengan kasus di Kejaksaan Agung, patut diduga juga ini adalah permainan politik. Permainan politik kenapa? Karena kita tahu sebenarnya 5 tersangka itu yang nyata-nyata hubungannya adalah dengan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan Lutfio, dan dia tidak jadi tersangka. Jadi kenapa kemudian Erlangga di posisi Menko Perekonomian yang kemudian diobok-obok dalam pengertian di Kejaksaan Agung? Maka ini ditanda tanya. Dan dari awal memang KIB itu dipimpin oleh orang-orang yang diduga bermasalah. Misalnya juga Zulkifli Hasan. Kita tahu kasus-kasus ketika dia menjadi Menteri Kehutanan pelan-pelan dimunculkan. Begitu juga dengan P3. P3 kan sudah tahu dalam waktu singkat sudah begitu cepatnya terjadi pergantian kepemimpinan di P3. Suharso Mano Arfa dikudeta lewat jalan yang tidak masuk akal. Dan kemudian juga patut diduga ini kok rangkaiannya banyak sekali. Saya melihat, saya mencatat di era SBY memang ada juga pola ketika kemudian Golkar itu maju dengan posisi Wiranto sebagai calon presiden dan Solahuddin Wahid menjadi calon wakil presiden, kalah. Tapi di putaran kedua Golkar justru mendukung Megawati waktu itu dan bukan SBY. Padahal di situ SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Heran, kenapa Golkar bukan ke situ? Akhirnya kita tahu bagaimana dalam Munas Golkar JK akhirnya menjadi ketua umum dan mengalahkan Akbar Tanjung. Di sini awal mula sebenarnya Demokrat juga melakukan pola yang sama, tapi tidak dalam tanda petik seganas pemerintahan Jokowi. Artinya terlalu banyak partai diobok-obok. Kira-kira itu yang bisa kemudian dibaca oleh secara analisis politik, secara analisis komunikasi politik. Jadi ada dramaturgi di mana panggung depan sangat berlawanan dengan panggung belakang. Nah, kita akan lihat dalam kasus di Golkar ini, panggung tengahnya, komprominya seperti apa? Apakah kemudian betul akan terjadi munaslup? Menurut saya tidak secepat itu. Dalam kasus Setia Novanto, itu jelas ketika sudah jadi tersangka, maka tidak langsung munaslup. Harus itu melalui rapat pleno, Rapimnas, diangkat PLT. Dan kalau kemudian sekarang disebarluaskan akan ada munaslup, menurut saya itu terlalu jumping. Nah, oke lah misalnya kalau memang betul Erlangga dijadikan tersangka, menurut saya juga tidak otomatis kemudian seorang Luhut atau seorang Bahlil bisa dengan mudah akan menjadi ketua umum. Saya kira tidak mudah untuk mempengaruhi 2/3 untuk dilakukan munaslup. Dan kalau itu terjadi, saya kira semuanya akan sangat tergantung Agustus ini, yang membuat barangkali penguasa juga menunggu-nunggu bagaimana keputusan Golkar akan di koalisi mana. Golkar mengaku akan menunggu bulan Agustus. Kita tahu Bang Karni, bulan Agustus kemungkinan MK juga akan memutuskan soal uji materi persyaratan usia presiden dari 40 menjadi 35. Karena kalau ini berhasil dalam pengertian upaya yang dilakukan untuk uji materi ini berhasil turun jadi 35, Golkar saya yakin tidak akan masuk ke koalisi yang mendukung Prabowo. Golkar malah ada kecenderungan akan mendukung koalisi perubahan, dan ini menjadi ancaman. Apalagi pada hari Minggu kemarin sudah jelas Puan Maharani menyatakan 5 calon wakil presiden bagi Ganjar. Pertama adalah Sandiaga Uno, kedua Erick Thohir, ketiga Andika Perkasa, keempat Agus Harimurti Yudhoyono, dan kelima Muhaimin Iskandar. Tidak ada nama Erlangga Hartarto. Jadi PDIP sudah menutup bagi Golkar di situ. Maka pilihan